satu ibarat perbandingan. Termaktub di dalam satu kitab tasawuf. Disebutkan ada seorang raja pada masa itu yang bernama Sultan Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain menurut para mufassir dalam biografinya ataupun status beliau berbagai macam tanggapan. Nah, yang pegah Iskandar Zulkarnain adalah seorang nabi yang termasuk di dalam nabi-nabi yang 124.000. Ada juga yang beranggapan Raja Zulkarnain adalah seorang hamba yang soleh yang Allah berikan satu ilmu hikmah dan kewibawaan sehingga beliau mampu menaklukkan seluruh daerah-daerah Masyriq bahkan Maghrib sekalipun. Ada juga yang beranggapan Raja ataupun Sultan Iskandar Zulkarnain, beliau seorang raja yang adil, yang bijaksana, dan Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa sehingga mampu menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan lainnya berada di bawah naungan beliau. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah sedikit sejarah tentang Sultan Zulkarnain. Apa yang beliau sampaikan? Ketika pada satu hari Iskandar Zulkarnain menyampaikan kepada prajuritnya, ketika beliau hendak melakukan perjalanan untuk menaklukkan satu daerah, gepesan bak para tentera ataupun para prajurit Sultan Iskandar Zulkarnain. Beliau berpesan, wahai prajurit-prajuritku sekalian, insya Allah nanti malam kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, melewati gurun Sahara, padang pasir, bahkan sungai sekalipun. Ketika nanti malam kita melewati sungai, maka saya berpesan kepada kamu semua wahai prajuritku, ambil apa saja yang berkepentingan ketika kalian menginjaki batu-batu yang ada dalam sungai. Nyo pesan Iskandar Zulkarnain. Pemantang yang tarumpok wate talewat bak kurung ente tacok. Merumpak batai-batai tacok, merumpak kerikil-kerikil tacok. Itu pesan Zulkarnain. Sehingga berangkatlah mereka melakukan perjalanan hendak menuju ke Masyriq. Ketika malam merumpak sabuh kurung, Sultan Zulkarnain beserta para prajuritnya melewati sungai tersebut. Sehingga ketika para prajurit pertama, sekelompok prajurit pertama melewati sungai tersebut, mereka melewati tanpa membawa apa-apa. Karena mereka menganggap yang mereka jumpai adalah batu-batu besar dan kerikil-kerikil kecil yang hanya menambahkan beban bila mereka mengambilnya. Sehingga hana kicok dilewati sungai tersebut tanpa membawa apa-apa. Kemudian berselang kemudian lewatlah prajurit ataupun pasukan gerombolan yang kedua. Mereka mengambil batu-batu kecil, hanya beberapa batu, karena dengan alasan hanya mengikuti perintah ataupun taat kepada perintah Raja Iskandar Zulkarnain. Kemudian lewatlah prajurit ataupun rombongan yang ketiga. Mereka taat dan patuh kepada perintah raja sehingga mereka mengambil apapun yang mereka jumpai. Gerumpok batai-batai geputamau lantah, gerumpok kerikil, semuanya mereka bawa. Sehingga ketika mereka melewati arus sungai, beban mereka bertambah berat karena dipenuhi dengan batu dan kerikil-kerikil yang membuat beban mereka semakin bertambah. Melanjutkanlah mereka perjalanan sehingga ketika esok harinya, ketika mereka beristirahat di satu tempat, Raja Zulkarnain bertanya kepada para prajuritnya, wahai prajuritku, apa yang kalian dapatkan ketika melewati arus sungai tadi malam? Sehingga mereka menjawab, ada yang mendapatkan batu dan ada juga yang mendapatkan kerikil-kerikil. Sehingga Zulkarnain memerintahkan untuk membuka bakul masing-masing. Diperintahkan supaya tahwaknya dibuka mandung. Alangkah ta'ajub bawatenyan, karena Allah Subhanahu wa taala menobatkan Zulkarnain sebagai hamba yang soleh, hamba yang diberikan wibawa dan karamah yang sangat luar biasa, sehingga berubah
batu yang mereka kutip menjadi intan berlian yang sangat berharga nilainya. Alangkah terkejut mereka ketika dibuka oleh prajurit yang pertama yang tidak membawa apa-apa. Penyesalan terjadi. Mereka benar-benar menyesal karena mereka tidak sempat membawa apa-apa. Kemudian oleh prajurit yang kedua, gerombolan yang kedua, ketika mereka buka gekalan intan berlian yang cukup lagak, sehingga mereka senang dan gembira. Akan tetapi sedikit bercampur dengan penyesalan karena hana habis gecok. Ada melentupu intan yang terumpuk, yang ticok berkelam, nyu pasti akan kamu cok, sungguh cukup tak ada. Tetapi mereka hanya memanfaatkan gara-gara mengikuti perintah raja, gerumpuk sangat sedikit. Kemudian kelompok yang ketiga, gerombolan prajurit yang ketiga, mereka senang gembira dan sangat bahagia ketika mendapatkan intan mutiara yang cukup banyak. Batu yang mereka kumpulkan berubah menjadi intan berlian yang cukup berharga. Mereka senang, mereka gembira, dan mereka bahagia. Itulah gambarannya. Apa yang disampaikan oleh Raja Sultan Zulkarnain menjadi hikmah yang hasilnya sangat luar biasa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita perbandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Insya Allah besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan.